Hai hai hai, Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu ledakan penduduk dan kaitannya dengan daya dukung bumi. Pertama kalinya populasi manusia mengalami lompatan besar ialah ketika manusia mengenal pertanian sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi atau dikenal sebagai zaman Neolitikum, yaitu saat manusia mulai menggunakan peralatan dari batu yang dihaluskan. Pada awalnya, nenek moyang kita adalah masyarakat pemburu dan pengumpul. Mereka memiliki sedikit anak karena hidup mereka secara nomaden. Jumlah anak yang kecil akan memudahkan mereka saat harus berpindah tempat tinggal. Namun ketika mengenal pertanian, mereka menjadi kurang banyak bergerak dibandingkan masyarakat pemburu pengumpul. Mereka pun tinggal menetap sehingga mampu mengembangkan kemampuan untuk mengolah dan menyimpan makanan. Hal ini memberi kesempatan bagi mereka untuk menata kehidupan secara teratur, termasuk memudahkan untuk memiliki anak. Memiliki banyak anak dianggap hal yang menguntungkan dalam masyarakat pertanian saat itu, sebab mampu menyediakan tenaga tambahan untuk membuat pekerjaan lebih ringan. Dampaknya, jumlah kelahiran pun meningkat pesat. Inilah yang disebut dengan ledakan penduduk atau population boom, yaitu sebuah kondisi di mana angka pertumbuhan penduduk meningkat dengan sangat cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Saat ini, fenomena ini biasanya terjadi pada sebuah negara dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Peningkatan jumlah penduduk itu membuat dari 6 juta manusia di bumi pada tahun 10.000 sebelum Masehi melonjak menjadi 100 juta jiwa pada tahun 2000 sebelum Masehi, atau naik hampir 17 kali lipat dalam 8.000 tahun. Dari jumlah itu, jumlah manusia kembali meledak menjadi 250 juta jiwa pada abad pertama Masehi atau 2,5 kali lipat dalam 2 milenium. Ledakan penduduk rentan terjadi di negara berkembang karena rata-rata negara berkembang masih belum bisa mengimbangi angka pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk paling banyak nomor 4 di dunia, tentu harus bisa mengontrol laju pertumbuhan penduduk mereka. Menurut data Badan Pusat Statistik terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,7 juta jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya. Pada pertengahan 2022, jumlah penduduk di Indonesia tercatat sebanyak 275,77 juta jiwa. Secara tren, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat sejak pertengahan 2015 hingga 2023. Dibandingkan dengan 7 tahun lalu, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2023 naik sekitar 9,04%. Pada pertengahan 2015, jumlah penduduk tanah air baru mencapai 255,58 juta jiwa. Lalu, adakah dampak yang terjadi jika fenomena tersebut terjadi? Apa yang terjadi jika populasi bumi terus bertambah? Sampai sejauh mana kemampuan bumi menopang kehidupan manusia? Permasalahan ledakan penduduk ini mencuri perhatian banyak pakar bahkan sejak abad ke-18, di mana para ahli mulai menganalisis masalah mengenai dampak yang terjadi jika hal tersebut tidak ditanggulangi dan dikontrol. Seorang pakar ilmu kependudukan klasik bernama Thomas Robert Malthus mengatakan, penduduk akan selalu bertambah lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan bahan makanan, kecuali terhambat oleh karena apa yang disebut sebagai moral restraints, seperti misalnya wabah penyakit atau malapetaka. Bertambahnya jumlah populasi berarti meningkatnya tekanan terhadap bumi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, khususnya di tengah daya dukung bumi yang kian menurun. Pengalaman sejauh ini menunjukkan penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia seringkali menggunakan pola penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, mengabaikan dampak terhadap ekosistem. Sebanyak 3/4 daratan dan 2/3 wilayah perairan di bumi telah diubah dan dieksploitasi oleh manusia. Aktivitas manusia tersebut telah menyebabkan degradasi lingkungan. Kondisi itu terlihat dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi saat ini. Sejak revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18 hingga sekarang, suhu permukaan bumi telah naik hampir 1,5 derajat Celcius. Kenaikan suhu bumi dan perubahan iklim menjadi ancaman paling besar yang dihadapi oleh manusia saat ini. Dengan proyeksi kenaikan suhu bumi hingga 2,7 derajat Celcius pada akhir abad ini, setidaknya 2 miliar orang bakal tinggal di zona yang terlalu panas dan sulit untuk ditinggali. Peningkatan suhu bumi dan kerusakan lingkungan juga memaksa sebagian hewan liar melakukan migrasi tempat tinggal. Interaksi manusia dengan hewan liar meningkat, memunculkan resiko transmisi virus dan berpotensi menciptakan pandemi. Perubahan iklim juga berdampak buruk pada produksi pangan sehingga mengancam ketahanan pangan dunia.
Isu ancaman krisis pangan global ini telah disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO dan lembaga-lembaga internasional lain pada April 2020. Krisis pangan itu dapat berujung pada bencana kelaparan secara global. Secara global, berdasarkan data FAO, terdapat 828 juta orang terkena dampak kelaparan pada 2021, sementara 924 juta orang mengalami kerawanan pangan pada tingkat parah. Kekeringan yang dipicu perubahan siklus air bumi juga menambah parah krisis air dunia yang saat ini terjadi. Berdasarkan data UN Water, saat ini saja 4 miliar orang atau 2/3 penduduk dunia hidup dalam kekurangan air minimal dalam sebulan. Permasalahan air ini menyangkut hidup mati manusia, bahkan krisis air menjadi penyebab konflik di sejumlah negara. Tekanan terhadap lingkungan sebenarnya tidak serta-merta disebabkan pertumbuhan penduduk. Dari sejumlah penelitian, menurunnya kemanfaatan lingkungan tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya penduduk, tetapi bagaimana pola hidup dan pola konsumsi masyarakat. Meski penduduknya lebih sedikit, banyak negara maju justru paling boros dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca akibat pola hidupnya yang tidak mendukung keberlanjutan lingkungan. Ini menunjukkan dampak manusia yang memicu krisis iklim di planet ini, terutama didorong oleh perilaku kita daripada jumlah kita. Karena itu, manusia harus mengubah pola hidup dengan mempertimbangkan berbagai dampak pada lingkungan agar lebih berkelanjutan. Pengurangan ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui, pengurangan emisi dan limbah, efisiensi produksi dan konsumsi, hingga penggunaan energi terbarukan. Keberlanjutan kehidupan di bumi sangat bergantung pada pilihan dan keputusan manusia. Seberapa hati-hati sumber daya planet ini dikelola dan seberapa adil sumber daya tersebut dibagi.